Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang ke kuliah kita ya, pertemuan ke-6. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai modul dan protokol komunikasi IoT yang kedua. Ya, jadi kita akan bahas 3 jenis lagi yang digunakan ya, media yang digunakan oleh Internet of Things dalam berkomunikasi ya, media protokolnya. Jadi tata caranya apa yang digunakan oleh IoT ya. Nanti kita pilih mana yang sesuai dengan karakter jaringan kita ya. Jadi nanti setiap jaringan yang kita buat tentu nanti punya pertimbangan masing-masing ya, dari sisi keamanan, dari sisi bandwidth segala macam. Nah, saat ini yang kita bahas adalah protokol ya, protokol komunikasi Internet of Things yang kedua. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah NVC. Ya, NVC ini panjangannya adalah Near Field Communication. Nah, NVC ini ya merupakan cabang dari salah satu RFID ya. RFID itu Radio Frequency Identification. Jadi nanti frekuensinya ini disimpan, ya frekuensi ini akan menyimpan angka ya, atau ya sebut aja identitas lah, unik. Nah, jadi setiap device nanti akan menyimpan angka unik ya. Contoh kayak yang umum kita gunakan ya, yang kita simpan setiap hari itu yaitu ektp. Nah, sebenarnya ektp itu dia sudah punya ID ya, ada NIK-nya ya. Tetapi nah, di ektp-nya itu sendiri dia dipasangkan sebuah perangkat ya, NVC ini. Jadi nanti dia akan menyimpan ya sebuah nilai unik yang tidak sama antara satu sama yang lainnya. Ketika dia ditempelkan kepada readernya, maka nanti akan memunculkan apa? Memunculkan nilai uniknya itu sendiri. Ya, jadi NVC itu dia IoT yang simple, yang sangat-sangat simple ya, media yang sangat simple. Dan NVC juga didesain untuk penggunaan komunikasi antar perangkat berjarak dekat ya. Jadi tidak seperti media protokol lainnya, yang dimana dia bisa sampai 1 meter, 3 meter, 10 meter ya, atau sampai bahkan bisa sampai 1000 meter ya. Tapi kalau NVC ini dia ya jaraknya paling cuma 5 sampai 10 cm ya, tidak bisa jauh. Kenapa? Ya ntar kita bahas permasalahan kenapa NVC ini dia jaraknya dekat. Nah, nanti ada NVC itu dia ada 3 macam tipe ya, tipe A, tipe B, sama Velica. Ya, cuman dari ketiga tipe itu ya sama saja tipe intinya sama, cuma nanti dia yang berbeda adalah cara komunikasinya. Teruntuk untuk Velica ya dia digunakan oleh Jepang ya. Nah, NVC itu ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah dia aktif dan yang kedua dia pasif. Nah, untuk yang pasif, intinya pasif itu artinya apa? Dia diam, ya, artinya dia butuh pacuan dari perangkat lain untuk menampilkannya. Jadi pasif itu ya, jadi dia nggak bakal bergerak kalau tidak digoyang oleh perangkat lainnya. Nah, sama. Konsep pasif dalam NVC ini adalah informasi yang ada di perangkatnya itu, ya, perangkat siapa si pasif NVC-nya ini tidak bisa diambil ketika dia tidak diganggu, ya, dalam artian dia tidak dicolek, ya. Nah, coleknya seperti apa nanti kita bahas ya bagaimana cara kerjanya. Sedangkan kalau yang aktif, dia ini ya namanya aktif ya, artinya dia yang bergerak, dalam artian dia yang memancarkan sendiri apa informasi yang ada di dalamnya. Nah, yang pasif ini ya biasa digunakan ya ektp ya atau kartu kredit. Nah, kalau untuk yang aktif ini biasanya nanti dia ada di smartphone ya, NVC smartphone. Jadi kalau teman-teman biasanya punya HP yang lumayan mahal, itu biasanya dia punya NVC ya, NVC di dalamnya. Jadi kita kalau misalnya punya yang namanya ini ya, yang namanya kartu apa, e-tol segala macam, itu bisa dia apa, kalau kita punya e-tol segala macam, itu kita bisa mengaktifkannya di smartphone ya. Kenapa? Karena dia punya aktifnya sehingga kita bisa mengisi saldo dari smartphone. Nah, begitupun yang di
sisi aktif juga. Kalau teman-teman punya sebuah motor ya, motor yang mungkin Vario yang tipe tinggi itu kalau nggak salah dia kuncinya sudah digital. Nah, itu dia menggunakan ya tentu RFID yang tipe tinggi ya. Nah, jadi ada dua jenis NVC, yang pasif, saya ulangi lagi. Yang pasif adalah dia butuh colekan dari si ini ya, perangkat lain untuk menampilkan informasinya. Sedangkan kalau yang aktif dia memang setiap saat mengirimkan informasi mengenai apa? Mengenai perangkatnya, yang mengenai info atau ID perangkatnya. Nah, ini adalah secara umum ini cara kerja dari perangkat NVC ya. Antara aktif sama si pasif itu nggak ada beda ya, itu sama persis. Nah, hanya saja, nah di sini kita beda yang mesti kita pelajari bedanya. Kalau yang pasif, karena dia butuh colekan dari si perangkat lainnya ya yang tentu saja dia yang kompatibel ya. Nah, si pasif ini dia butuh energi. Untuk apa? Untuk memancarkan ID-nya. Nah, energinya ini itu dari siapa? Dari si reader. Jadi kalau kita lihat ya, ini namanya reader ya. Si reader ini nanti akan ya, dia memancarkan gelombang elektromagnet ya. Jadi elektromagnet ini nanti ya ketika dia dibaca oleh RFID yang pasif ya, dibaca oleh koilnya, nanti dia akan mengirimkan kalau bilang dayanya ya. Jadi dia akan menerima daya. Nah, daya ini nanti akan apa? Akan dimanfaatkan oleh chipnya ya untuk membangkitkan informasinya ya, akan menampilkan informasinya ya. Ini sama kayak wireless charging ya. Jadi ada coil ini untuk membangkitkannya, mengirimkan daya ya ke siapa? Ke kontak ke RFID pasifnya. Nanti akan dibaca, kemudian ketika nggak dibaca ya akan dimanfaatkan energinya untuk membangkitkan, untuk menampilkan apa? ID-nya. Nanti ID-nya ini ya akan terpancar ya. Kemudian akan dibaca oleh si readernya. Maka akan dapatlah apa? Maka akan dapatlah ini ya, isinya, ya, isi dari si ID-nya. Makanya kalau untuk RFID yang pasif, dia nggak bisa jauh-jauh, ya. Dia harus menempel benar. Nah, kenapa? Ya karena memang untuk memanfaatkan gelombang elektromagnet gelombang elektromagnetnya itu harus dekat, tidak bisa jauh-jauh, ya. Makanya RFID yang pasif ini dia kelemahannya apa? Kelemahannya ya dia memang jarak untuk pembacaannya harus sangat-sangat dekat, bahkan harus menempel, ya. Cuma kelebihannya apa? Kelebihan dia simpel. Dalam artian ya bayangkan kalau 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 kalian punya EKTP, itu kalau kalian terawang, itu dia ada chip-chipnya. Nah, bayangkan chipnya itu bisa ditempel, dimasukkan ke dalam EKTP-nya. Jadi sangat-sangat simpel, tidak butuh baterai dia. Tapi kalau yang pasif, ya di RFID si siapa? Si RFID-nya ini ya, dia ada baterai ya, paling baterainya ya baterai jam lah ya, kecil. Cuman kalau ada baterai berarti dia ada rangkaian regulator segala macam, berarti apa? Berarti dia lebih kompleks. Cuman kelebihan si RFID aktif, ya dia nggak perlu rangkaian coil seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah aktif membroadcast ID-nya, ya. Itu untuk yang versi aktif. Tapi ya kelemahannya ya dia jadi lebih kompleks dari sisi rangkaian. Kemudian repotnya adalah ya dia tetap apa? Tetap harus berulang-ulang diganti baterai ya. Ya. Kenapa ya? Karena memang boros dari institusi. Dia harus memancarkan terus. Ya, kalau misalnya memang diaktif seluruh saat, ya seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi NVC dia memanfaatkan induksi magnet untuk mengirimkan dayanya. Ya, nanti reader akan mengalirkan arus listrik yang kecil aja. Nanti di kumparan, nanti dia akan menghasilkan medan magnet ya, medan elektromagnetik. Kemudian medan magnet itu nanti diterima di NVC, ya di NVC, kemudian
dari situ akan dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai energinya, ya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, NVC itu nanti bekerja di ranah 13,56 MHz ya. Dan juga NVC ini dia kalau dibilang bukan untuk kirim data yang besar bandwidth-nya. Jadi NVC tidak menyimpan gambar, tidak menyimpan lagu segala macam ya. Dia emang dibuat untuk apa? Ya untuk ID ya, RFID untuk identification. Jadi biasanya dia hanya mengandung apa? Nilai. Dan kecepatannya pun nggak terlalu cepat ya, 106 sampai 424 kilobit ya. Ini B kecil, kilobit per second. Nah, kemampuan menyimpannya itu hanya 96 hingga 512 byte. Ya, sangat-sangat kecil. Ya, karena memang tujuannya hanya untuk menyimpan angka, ya, tidak banyak. Nah, jarak yang pasif dia sampai 20 cm, tapi ini tergantung dari si readernya ya. Artinya kalau readernya dia mampu mentransmisikan gelombang elektromagnetik itu sangat-sangat kuat, ya maka 20 cm ini sangat cukup, ya sangat bisa tercapai. Tapi biasanya nggak sampai segini di apa di nyatanya ya. Kalau yang di Arduino di pasaran, ya RFID reader yang di pasaran itu harus tempel, tidak bisa sampai bahkan jarak 5 cm pun dia tidak bisa membaca, dia harus ditempel. Kenapa? Karena memang dayanya kecil. Sehingga nanti pancaran gelombangnya itu kecil juga. Medannya pancaran medannya itu kecil juga. Sehingga dia harus apa? Harus ditempel. Ya, tapi memang itu tujuan NVC. Dia harus dekat supaya apa? Supaya tidak terjadi. Ini dari sisi keamanan ya. Bayangkan NVC, kita punya reader NVC yang sangat-sangat kuat sehingga nanti dia bisa membaca dalam jarak yang apa dalam jarak yang ini dalam jarak yang sangat-sangat jauh, tapi ya sebenarnya nggak mungkin sih. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan pancaran si RFID-nya ya. Makanya yang pasif ini dia apa? Dia punya jaraknya ya. Ya, tapi yang kalau yang saya tahu ya di pasaran dia harus tempel ya. Walaupun di 20 cm maka nanti tergantung dari kemampuan si readernya itu. Ya. Kemudian nanti yang aktif ya itu 1 meter, tapi ya tergantung juga dari daya pemancarnya si RFID-nya itu ya. Tentu saja kalau dia semakin jauh ya semakin apa? Semakin boros dari sisi baterai ya seperti itu. Nah, apa aja NVC yang digunakannya ya? Ya EKTP, kartu kredit, etol ya, tracking perangkat, ya, kemudian nah, yang kalau teman-teman punya HP yang ada NVC-nya yang kita bisa bayar langsung ya dari HP, biasanya HP itu ditempel di readernya, nanti dia akan langsung membaca NVC-nya. Nah, itu ya. Jadi NVC seperti ini untuk pengaplikasiannya. Nah, kemudian kita masuk ke Bluetooth. Nah, Bluetooth ini sudah sangat umum ya. Ya, bahkan kalau saya bilang kita tidak bisa lepas ya dari Bluetooth. Teman-teman ya kalau mau dalam saat ini ya, kalau misalnya punya speaker ya yang speaker yang wireless ya, itu nanti dia pakai Bluetooth. Atau biasanya teman-teman mau ngirim data ya, ya mungkin zaman 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 saya SMA ya, zaman SMA tuh karena internet tuh masih 3G ya. Jadi dan juga kita masih menggunakan SMS tidak seperti sekarang yang kita pakai WA segala macam. Ya, Bluetooth itu sebagai sarana komunikasi, ya, sarana kirim data. Jadi misalnya saya pengen ngirim foto, kalau zaman sekarang kalau kita ngirim foto ya pakai apa? Pakai WhatsApp. Ya sangat-sangat simpel ya atau pakai aplikasi Telegram segala macam ya. Sangat-sangat simpel, sangat mudah. Tapi zaman-zaman saya waktu SMA itu kami masih menggunakan apa? Bluetooth. Ya, bahkan masih ada yang menggunakan infrared ya zaman-zaman SMP ya. Saya SMP masih infrared. Infrared itu ya dia menggunakan sinar inframerah untuk mengirimkan data jadi infrared itu sudah lambat, terus dia tuh apa ya, tidak boleh tidak boleh terpisah perangkatnya. Jadi harus 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 jadi antara perangkat apa, jadi ini infrared, ya receiver sama transmitternya, dia harus satu garis, tidak boleh beda garis. Jadi kalau perangkatnya itu nggak sejajar ya dia nggak nyampe. Tapi kalau Bluetooth itu ya jadi waktu saya SMA tuh dia masih jadi apa ya, jadi alat untuk pengiriman data ya. Dalam artian ya kalau kita pengen ngirim file foto atau video ke teman kita ya kita pakai Bluetooth. Itu cuma kalau sekarang ya sudah
jarang dipakai ya. Cuma dalam komunikasi IoT, Bluetooth ini sangat-sangat berguna sekali ya. Dalam artian dia menjadi salah satu alternatif dari komunikasi data ya, seperti itu. Nah, dia komunikasi wireless dan juga dia memang bukan untuk tujuannya jarak-jarak jauh ya, jarak jarak 30 meter, 40 meter ya. Maksimal kalau Bluetooth ini kalau dia tanpa halangan ya, tanpa halangan tergantung dari paketnya sih. Dia bisa sampai 5 sampai 7 meter ya. Jadi ya maksudnya lebih baik daripada NVC. Tapi ya Bluetooth beda tujuan dengan NVC ya. Nah, inti dari Bluetooth dia hanya menggantikan kabel ya dalam komunikasi data. Maka nanti dari protokol yang ada di Bluetooth itu hampir sama persis dari protokol kabel ya. Bahkan kalau bilang sama, hanya saja Bluetooth menggantikan kabel itu menjadi wireless. Jadi protokolnya sama, tapi dia menggantikan apa medianya saja ya. Jadi itu guna Bluetooth. Dan juga Bluetooth sangat tinggi tingkat keamanannya. Kenapa? Karena nggak sembarang perangkat bisa saling berkomunikasi. Perangkat itu harus apa? Harus terpairing dulu. Ya, harus di-pairing, dipasangkan. Nanti setelah dipasangkan, ya, kita nggak bisa sembarangan langsung koneksi, tapi harus ada minta izin. Ya, harus minta izin. Nanti dilengkapi dengan apa? Dengan kode segala macam. Jadi dia sangat tinggi keamanannya. Ya, kemudian dia berbasis apa? Ad hoc. Ya, ad hoc ini apa? Ya dia nggak punya server. Dalam artian eh, walaupun nanti di bagian softwarenya ya dia ada namanya Bluetooth server, ada Bluetooth client ya, tapi intinya dia tidak terdesentralisasi dalam artian dia tidak punya pusat ya karena komunikasinya antar dua perangkat saja ya, seperti itu. Nah, kemudian frekuensi dari Bluetooth ini dia pakai 2,4 GHz ya sampai 2,485 ya. Jadi frekuensi ini dia sama kayak Zigbee ya, sama kayak Zigbee kemudian sama kayak apa? Sama kayak WiFi ya. Makanya saya ini punya Bluetooth apa? Bluetooth headset Bluetooth ketika saya pakai di kampus itu sering mati-mati ya. Sering apa? Sering jadi kalau saya nyetel video segala macam pakai headset Bluetooth saya, itu suaranya biasanya sering hilang. Kenapa sering hilang? Karena bertabrakan, ya sering bertabrakan kenapa? Dengan WiFi ya, jadi dengan frekuensi WiFi sehingga dia banyak interferensi destruktif sih ya. Jadi banyak data yang hilang di situ. Nah, ini yang nggak enaknya ya. Jadi karena dia pakai frekuensi yang sama ya dengan WiFi sehingga nanti banyak interferensinya. Nah, dia menggunakan speed ya spread spectrum helping ya. Terus sinyalnya full duplex dalam artian dia komunikasinya dua arah ya, nominal rate-nya 1600 hops per detik. Nah, Bluetooth dia versinya sampai 5. Tentu apa perbedaan versi-versi ini ya tentu nanti bedanya di mana? Bedanya di kemampuan dari apa? Bandwidth-nya. Ya, semakin tinggi maka dia semakin apa? Semakin uh, lebar ya bandwidth-nya bukan. Jadi semakin cepat pengiriman datanya. Nah, tapi yang versi 5 ini tentu dia kalau dalam IoT ya, IoT malah lebih sering pakai 4.0 sama LE ya, atau yang sebutkan dengan ini Bluetooth Low Energy ya. Ini yang sering digunakan di mana? Di Internet of Things ya, BLE namanya, BLE Bluetooth uh, Low Energy ya. Nah, untuk yang versi 5 dia biasanya digunakan apa? Digunakan untuk smartphone sekarang ya. Ya, jadi untuk transfer data. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya dengerin musik atau dengerin video, ya tentu dia pakai yang versi 5. Kalau versi 5 dia biasanya suaranya sangat-sangat lebih bagus ya. Kenapa? Karena data yang dikirimkan jauh lebih banyak ya, sehingga kalau jauh lebih banyak maka samplingnya dia biasanya sangat besar. Nah, jadi kalau samplingnya sangat besar berarti suaranya akan mendekati dengan suara aslinya ya di versi 5. Walaupun versi 4 sebenarnya masih digunakan ya secara umum ya di HP-HP yang agak lama ya. Sama di headset Bluetooth yang agak lama juga biasanya dia pakai 4.0, tapi biasanya dia nanti suaranya berbeda dengan versi yang 5 ya, seperti itu. Nah, nanti dari sisi kelas ya, sisi kelas Bluetooth dia ada 3 kelas ya. Yang kelas 3, kelas 2, kelas 1. Tentu dia bedanya di mana? Dari sisi jaraknya yang paling umum. Nah, ada yang kelas 3 yang 1 meter, tapi kalau saya rasa ini sudah jarang digunakan ya. Nah, untuk kelas 2 ini yang umum
untuk kelas konsumen ya. Bahkan kalau kita pakai modul Bluetooth IoT Arduino ya ini pakai kelas 2 dan dia sampai 10 meter ya. Tentu nanti tergantung dari obstacle-nya ya, penghalangnya. Jadi kalau teman-teman nanti di sebuah masang perangkat Bluetooth terus di balik tembok ya tentu nanti nggak sampai 10 meter ya, bisa 5 meter, bisa 6 meter. Jadi nanti tergantung dari apa? LOS-nya, line of sight-nya. Ya, jadi kalau nanti dia terhalang ya tentu nanti dia tidak bisa menembus ya. Ya, maka sinyal perlu nanti dia butuh cari jalan yang lain ya. Makanya ini hingga 10 meter adalah jarak maksimalnya dari kalau misalnya nggak ada penghalang. Tapi kalau yang versi industri dia sampai 100 meter. Tapi nanti kembali lagi dia harus apa? Harus LOS ya, line of sight. Dia harus kelihatan ya. Dia harus kelihatan, artinya tidak ada penghalang antara si Bluetooth ya, antara Bluetooth yang satu dengan yang lainnya. Nah, nanti ada 3 jenis ya cara membangun koneksi, ya ada inquiry, ada paging, ada connection. Ya, inquiry ini dijalankan oleh satu perangkat Bluetooth ya. Jadi kan kalau teman-teman mau pairing ya, mau pairing atau discover Bluetooth ya, discover Bluetooth yang baru, itu biasanya si perangkat kita ini akan inquiry dulu. Jadi inquiry ini nanti akan men-searching ya, mencari perangkat-perangkat Bluetooth yang ada di sekitarnya. Tentu nanti di perangkat-perangkat Bluetooth yang akan dicari itu, tentu kita bisa ini ya, ada pilihannya. Ada pilihannya kita pengen show perangkat kita atau tidak. Jadi kita bisa menyembunyikan perangkat kita sekalipun dia aktif ya Bluetooth-nya. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak disembunyikan, jadi dia tidak akan terbaca ya di sistemnya. Kemudian paging, ya paging ini nanti dia proses ya untuk membentukkan komunikasi ya koneksi antara perangkat Bluetooth. Ini sering kita gunakan ya. Misalnya kalau kita udah ketemu nih, kita discover nih perangkat Bluetooth. Kemudian setelah kita discover, nanti kita apa? Kita pairing. Jadi pairing nanti dia akan saling berkomunikasi untuk apa? Membentuk koneksi. Jadi setelah di pairing, dia kenal, ya saling kenalan, ya. Jadi ini seperti apa? Shake hand lah, ya. Shake hand ya, kenalan. Setelah kenalan nanti akan disimpan ya informasi dari eh, perangkat Bluetooth perangkat Bluetooth yang telah kita pairing. Nah, baru nanti kita connection ya. Connection itu ya nanti perangkat itu ngecek apakah dia sebenarnya aktif ya atau nanti dia dalam mode sleep ya, seperti itu. Nah, nanti ada 4 jenis mode Bluetooth ya aktif. Nah, kalau aktif nanti dia saling berkomunikasi ya antara satu sama yang lainnya ya. Dia saling bertukar data ya. Kemudian juga ya data tergantung ya bisa video, bisa audio atau gambar ya tergantung dari kitanya ya apa yang kita kirimkan segala macam. Nanti ada sniff ya. Sniff itu dia mode sleep ya. Tentu kenapa harus ada mode sleep? Karena ini akan dipasang di IoT ya, Internet of Things. Kemarin ya, di materi-materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa inti dari IoT adalah apa? Power saving. Nah, sniff ini penting ya. Kenapa? Karena untuk apa? Mencegah boros daya ya. Jadi harus ditidurkan supaya tidak memboroskan daya. Tapi nanti di beberapa waktu tertentu scheduling maka dia kan apa? Dia akan bangun terus dia bisa menerima data. Sniff itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya kita translate itu mengandus artinya. Jadi dia mengandus data. Jadi dia mencari data. Mana nih yang akan dia terima. Kemudian kalau dia hold ya. Nah, kalau dia hold artinya apa ya? Dia sama kayak sleep ya. Ada matian dia tidur. Tapi kalau tidur dalam beberapa waktu kemudian nanti dia aktif lagi ya. Jadi dia ini kaitannya dengan apa? Dengan si aktif ya, aktif mode-nya. Artinya dia tidur. Nah, ketika dia tidur nanti pakai interval waktu juga yang untuk menghemat daya. Nanti setelah itu dia balik lagi ke aktif mode. Nah, kemudian kalau dia park ya, jadi walaupun dia terdesentralisasi ad hoc, tapi nanti dalam dua perangkat Bluetooth itu dia ada yang namanya master sama slave ya. Jadi ada server, ada klien ya, tetap ya, tetap. Nah, nanti di bagian slave-nya ketika dia dalam mode park, nanti dia apa? Dia tidak aktif lah atau dia sleep ya. Dia sleep.
Tapi nanti si master ini akan memberikan perintah untuk membangunkannya. Ya, ini sama persis ya, sama kayak apa ya? Kayak komunikasi SPI ya. SPI itu dia ya master slave juga. Nanti si slave ini ya dia benar-benar dikontrol oleh si master. Jadi kalau dia nggak ada izin dari si master, dia tidak bisa mengirimkan. Tapi kalau dalam bentuk Bluetooth, dia bisa dinonaktifkan ya sampai nanti master membangunkannya. Nah, ini adalah protokol ya, protokol stuck ya. Jadi kalau saya bilang ini oscillator-nya ya. Jadi oscillator dari si Bluetooth itu sendiri. Jadi bagaimana mereka mengolah data ya, bagaimana mereka mengirimkan datanya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, nanti dari baseband. Jadi baseband ini ya physicalnya ya. Jadi dia bagaimana pengaturan datanya di sisi physical, di sisi medianya. Tentu medianya apa? Kan medianya 2,4 GHz tadi itu, yang frekuensi. Nah ya, tapi kita tidak akan bahas lebih lanjut dari sisi ini ya. Tapi setidaknya nanti di baseband itu ya, di bagian di frekuensi itu nanti dia ada error correction ya, ada data whitening, ada hop selection ya, dan ada Bluetooth security. Ya. Nanti juga di sini dia mengatur bagian apa? Bagian tadinya ya, yang connecting, paging, dan inquiry ya. Yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, L2CAP ya, L2 CAP ya. Ini kalau panjangannya adalah Logical Link Control and Adaptation Protocol ya. Jadi ini kalau kita lihat di gambarnya ya, dia berada di atas baseband ya. Jadi dia ada di atas baseband. Nah, apa sih inti ya? Inti dari L2 cap ini, ya ini intinya itu adalah di bagian sini. Apa maksudnya? Misalnya, teman-teman kalau pengen mengirimkan data audio, ya, ini sebenarnya sudah saya bahas di modul pertemuan kelima ya. Ini tipenya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen mengirimkan sebuah video, tentu video ini misalnya sampai 100 mega ya, 100 mega, 100 megabyte. Tentu video ini tidak mungkin langsung dikirimkan dalam satu waktu. Apa maksud satu waktu itu? Oke, ini video 50 megabyte data. Jadi video ini langsung bitnya itu langsung dikasih header, langsung dikasih IP, langsung dikasih IP tujuan, langsung dikasih flag segala macam. Terus dikirimkan dalam satu waktu. Jadi datanya itu utuh dikirim, nggak dipotong-potong dulu, nggak dibikin paket. Setiap paket dikasih apa? Dikasih alamat tujuan, alamat pengirim, dikasih header, dikasih flag ya, flag mulai segala macam, dikasih MAC address segala macam. Tidak, tapi langsung dikirimkan satu utuh ke penerima ya. Ya, tidak mungkin. Ya kenapa? Karena sangat beresiko. Kenapa? Ya karena kalau kita mengirimkan data utuh secara langsung, itu nanti akan membuat perangkat pengirimnya ya error. Kenapa ya? Tentu nanti kaitannya dengan buffernya, ya. Buffernya nanti apa? Penuhan. Dan juga nanti dia rentan dengan interferensi. Bayangkan langsung dikirim satu data, ya. Nanti ketika dia nyampe di sana, kalau banyak yang error gimana? Nanti diulangi lagi ya, nanti akan membuat repot lagi. Nah, makanya di bagian sini ya, hampir sama kayak metode-metode sebelumnya, dia nanti memotong-potong dulu ya, dipotong-potong data-datanya. Setelah dipotong ya, misal data video yang besar ya, wow, sepanjang. Oke, data video nanti dia tidak mungkin dikirimkan dalam satu seperti ini. Jadi dipotong, potong, ya, potong, potong. Nah, nanti setiap potongannya ini dia dikasih apa? Dikasih ya bisa kalau ini bukan IP ya. Itu nanti dia ada ID-nya sendiri. ID-nya, ID pengirim, ID penerima, terus dikasih apa? Flag segala macam. Nah, yang terutama apa? Dikasih nomor urut ya. Gak mungkin dia ngirim terus nggak ada nomor urutnya ya, nanti apa bakal aneh ketika sampai di receivernya, nanti si receivernya bingung mana mana duluan yang mau disusun ya. Jadi kan di receiver dia akan menyusun data-datanya. Tentu yang paling utama ya dia harus tahu di mana urutan datanya itu
ya. Seperti itu. Nah, kemudian di RF-COM ini, ya, nah di sini, jadi ini yang saya bilang tadi sebelumnya ya. Jadi inti dari Bluetooth adalah dia hanya menggantikan yang awalnya kabel menjadi apa? Menjadi radio frekuensi, ya. Jadi sebenarnya makanya RFID itu kalau teman-teman lihat di ini ya, di mana? Di Arduino itu basicnya apa ya? Basicnya dia serial communication, ya. Bahkan dia ini kalau dibilang basicnya apa? RS232 ya, serial communication. Nah, protokolnya sama, sama. Jadi dia menggunakan serial communication ya, atau ya kalau misalnya kalau di Bluetooth dia pakai UART ya. Jadi dia hanya menggantikan itu saja. Jadi protokol yang sama ya diterapkan dalam penggunaan kabel untuk memvirtualisasikan serial data stream. Jadi protokolnya tetap pakai protokol kabel si RS232, tapi si Bluetooth ini dia hanya memvirtualisasikannya saja atau mengemulasikannya. Jadi kayak apa ya? Memvirtualisasi itu kayak dia mengandai-andaikan ya. Jadi dia mengandaikan bahwa kita ini lagi berkomunikasi dengan protokol kabel tapi menggunakan media radio, ya radio frekuensi. Ya, seperti itu. Dan dia mampu mendukung 60 koneksi ya berkesinambungan. Ada matian. Jadi ketika dia saling berkomunikasi antara satu perangkat dengan yang lain, dia bisa sampai 60 koneksi antara antara dua perangkat itu. Nah, kemudian SDP ya. Nah, kalau SDP nanti kaitannya dengan apa? Dengan apa ya? Jadi ketika si satu perangkat ini ketemu dengan perangkat yang lain, nanti dia bisa apa? Discover apa saja yang disediakan oleh si perangkat yang lainnya ini. Ya, ntar dia bisa ngelihat fitur-fiturnya apa saja. Tentu nanti ada banyak ya jenis fitur dalam Bluetooth ya. Kemudian nanti dia jenisnya adalah modelnya dia request and response ya. Ini kayak kita bahas di Coap sebelumnya ya. Jadi dapat model request and response ya. Tapi kalau yang versi ini, jadi ketika kita mengirimkan data ya ke klien ya atau ke slave, maka nanti si slave atau si klien ini dia akan memberikan tanggapan ya, acknowledge ya, ACK akan memberikan acknowledge. Apa tanggapannya ya? Tanggapannya biasanya dia apa? Oke, data diterima ya. Jadi bukan jawaban dari si datanya si pengirim ya. Jawaban maksud apa? Jawaban itu misalnya, saya minta data gambar. Nanti jawabannya apa? Dikirimkan gambar. Enggak, tapi yang dikirimkan apa? Respon saja. Oke, saya menerima permintaan Anda. Ya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya nih dia ngirimkan permintaan tapi permintaannya itu dia apa ya? Tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena ada interferensi dari medianya. Ya contoh, misal ada data yang hilang, maka nanti si responnya apa? Datanya rusak nih. Saya minta lagi dong. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia hanya menanggapi saja, tidak menjawab, ya. Nah, nanti dia berfungsi sebagai paket transfer protokol yang handal, kemudian ya sama. Jadi ketika dia SDP ini ya tentu dia pengen discover ya, menemukan servisnya, nanti dia akan menunjukkan karakter unik ya dari perangkat Bluetooth-nya. Nah, terus aplikasinya apa? Ya aplikasinya tentu saja ya banyak ya. Ya kita gunakan ya smartphone. Itu kalau smartphone sekarang kita tidak jarang sekali menggunakan Bluetooth untuk apa? Untuk data transfer. Tapi biasanya kita menggunakan untuk apa? Ya untuk audio player dia pakai headset Bluetooth. Kemudian kalau di home automation ya, terlebih kalau dalam IoT ya biasanya kalau kita punya sensor ya, punya sensor di suatu tempat ya, dan jaraknya pun nggak terlalu jauh ya. Jadi antara node itu dia mungkin cuma 3 meter 5 meter, biasanya kita pakai Bluetooth ya, pakai BLE. Nanti dari BLE itu dia bisa membroadcast datanya ya, nanti kita bisa di pairing segala macam. Itu lebih ke arah teknis ya nantinya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke Z-Wave. Nah, Z-Wave ini saingan beratnya si Zigbee ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa kok si Z-Wave ini dia pertarung beratnya si Zigbee ya, dari sisi home automation ya, dari sisi smart home.
Nah, jadi Z2F ini memang dia emang dia digunakan ya, banyak digunakan dalam protokol komunikasi perangkat dalam smart home ya. Nah, berbeda dengan Zigbee. Kalau Zigbee kan dia frekuensinya sama dengan frekuensi Wi-Fi atau Bluetooth ya, 2,4 GHz. Tapi kalau si Z-Wave, dia frekuensinya di bawah itu ya. Dia di 908 MHz dan di 868 di Eropa ya. Nah, sama kayak Zigbee, Z-Wave ini dia menggunakan topologi mesh ya. Topologi mesh dalam artian dia dia ada pusat, tapi pusatnya di ujung satu. Tapi intinya ya dia dalam komunikasi data itu dia tidak ke pusat dulu, tapi dia komunikasinya antar node dulu, antar node. Jadi ada lompat-lompatan node-nya ya. Jadi antara node sampai nanti ujungnya ke gateway-nya, ke pusatnya. Ya, jadi dia mesh, dia bisa komunikasi ke mana aja, sama seperti Zigbee yang saya jelaskan ke kemarin ya. Jadi dalam satu network dia bisa mendukung sampai 232 node ya. Jadi satu gateway ini satu inti dia bisa mendukung sampai 232 node ya. Itu nanti node dia membentuk jaringan-jaringan ya. Seperti itu. Nah, ini frekuensi. Jadi kalau saya pernah singgung sebelumnya ya, dalam penerapan frekuensi itu nggak sembarangan. Kenapa? Karena itu terkait dengan regulasi dari pemerintah. Ya, jadi setiap daerah itu punya regulasi yang beda ya dari antara yang lainnya. Makanya kita tidak bisa sembarangan menggunakan frekuensi. Jadi ada aturannya ya. Jadi frekuensi itu bahkan dia ditentukan dan dilelang ya. Jadi perusahaan-perusahaan apa teknologi ya seperti ini ya yang provider ya Indosat, Telkomsel, mereka tuh berebutan frekuensi. Ya mereka tuh harus membayar ke pemerintah untuk apa? Untuk menyewa frekuensi ya. Nah, sama. Jadi G2F ini tentunya nanti dia berbeda-beda di setiap negara. Ya tergantung apa? Tergantung dari pemerintah itu sendiri ya yang menentukan yang meregulasi frekuensinya. Makanya dia tidak bisa ditetapkan. Ya makanya nanti standar G2F yang kita gunakan tuh biasanya dia punya rentang frekuensi ya. Kalau dalam hal ini kan dia 865 sampai 922. Ya kenapa? Agar dia bisa bekerja di setiap negara. Makanya nanti biasanya di settingan perakatnya ya. Nanti dia ada semacam apa ya? Ada semacam setting mau di mana perangkat ini bekerja frekuensinya. Ya nanti disesuaikan dengan apa? Dengan negara itu sendiri ya, seperti itu. Nah, G2F ini dia menggunakan modulasinya ya. Jadi modulasinya maksudnya apa? Bagaimana data itu dimasukkan ke dalam frekuensi. Nah, Z-Wave itu menggunakan frekuensi shift keying ya. Jadi kalau saya bilang ini frekuensi ya contoh. Ini yang carrier ya, yang carrier. Ya maaf agak jelek karena memang menggunakan mouse ya, jadi agak repot. Jadi kalau shift keying, ya, frekuensi shift keying artinya frekuensi itu nanti ketika kita masukin data digital ya 1010, maka frekuensi carrier di satu itu nantinya akan berbeda. Bisa lebih padat atau lebih renggang. Ya. Nanti kalau dia 0, ya misal nih, yang satu kita tentukan bahwa satu itu dia frekuensinya lebih padat, artinya frekuensinya lebih tinggi. Sedangkan kalau 0, frekuensinya agak renggang. Jadi ketika dia sampai di receiver, ketika dia membaca bahwa frekuensi itu agak padat, ya, maksudnya frekuensinya tinggi, maka dia akan menganggap itu apa? Satu. Tapi ketika dia dapat frekuensinya lebih rendah, ya, agak renggang, maka dia anggap itu nol. Jadi frekuensi shift keying itu dia bermain di sisi nilai frekuensinya, ya. Kalau kalau ASK kan amplitude ya, kalau amplitude AM itu ya, eh, apa? Kalau AM itu kan dia amplitude amplitude ya, dalam artian kalau dia seperti ini, kalau AM itu kalau dia 1 0,
1 misalnya dia artinya dikali 1 ya, berarti seperti ini. Tapi kalau dia 0 artinya apa? Datar. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini 1, kita anggap 1, 0, 1, 0. Ini kalau amplitude, ya, amplitude. Tapi ini pakai frekuensi, ya. Kemudian, nanti ada situ itu sama kayak Zigbee ya, dia punya yang namanya apa? Kontrolnya, ya sebagai apa? Pengontrolnya utamanya, yang dia tahu dari sisi apa? Jaringan itu sendiri, ya seperti itu. Nah, jadi Zigbee Z-Wave itu dia tidak punya IP ya. Dia tidak punya IP karena dia bukan TCP ya, bukan TCP IP, bukan TCP IP ya, protokolnya. Dia protokol tersendiri ya, dan makanya dia punya home ID. Ya, nanti setiap home itu ya, nanti setiap node ya. Jadi dalam home itu dia punya node-node ya, punya titik-titik. Nanti di node itu dia punya apa? Ya punya ID juga. Nah, home home ID ini sebagai penanda bahwa dia dalam satu jaringan. Kalau saya bilang ya, analoginya ini seperti IP gateway ya. Jadi kan kalau kita punya jaringan lokal, misal nih WiFi kita kan dia punya ini router ya, ada router nanti dia terhubung dengan perangkat-perangkat ini ya. Nah, nanti kan setiap setiap HP kita ya, komputer atau HP ibu kita, ini kan kalau terhubung dengan router ini kan dia punya IP lokal. Nah sama, IP lokal ini kalau dalam Z-Wave itu namanya ya apa? Namanya ya ID node. Nanti si routernya itu punya apa? Ya punya ini, punya gateway, IP gateway. Nah, dalam hal ini, node ini dia bersanding dengan home ID-nya. Sehingga kalau nanti dia berkomunikasi dengan perangkat inti Z-Wave yang lain, dia tidak nyambung. Kenapa? Karena home ID berbeda. Ya, jadi ini sisi keamanan dari si Z-Wave. Dia tidak bisa sembarang berkomunikasi dengan perangkat yang selain dari home ID-nya itu. Ya, tidak sembarangan bisa berkomunikasi. Ya. Nah, kemudian network ID-nya itu dia 4 byte, sedangkan kalau node ID-nya dia 1 byte. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk jaringan ini ya, jaringan Z-Wave ya. Jadi dia mesh. Jadi dia mesh topologi ya. Artinya dia tidak dia bisa berhubung dengan segala apa dengan ke semua ini ya, ke semua node ya. Nanti ada yang sebagai relay ya, ada yang dia sebagai meneruskan, ada yang dia sebagai end device ya. Tapi nanti dia punya intinya, dia punya punya si gateway-nya. Si gateway-nya nanti dia berhubung langsung dengan protokol yang lain. Ya, contoh kalau misalnya dia berhubung dengan apa? Dengan internet, maka nanti dia punya protokol TCP/IP itu ya. Nanti dia kaitan dengan pengaturan IP segala macam. Nanti kaitan dengan datanya dia pakai apa? Pakai HTTP segala macam. Kalau dia terhubung dengan internet si gateway-nya. Ya. Atau kalau dia nanti terhubung dengan perangkat Z-Wave lain ya maka nanti dia punya protokol lagi ya untuk menyesuaikan. Tapi seperti yang saya jelaskan pada umumnya, node ID ini node-nya ini tidak bisa terhubung dengan perangkat di luar home ID-nya ya. Jadi dia tidak bisa kenapa ya? Karena memang tidak sesuai home ID-nya. Ya, jadi dia menggunakan source routed network mesh topology ya di mana terdapat satu controller ya. Ini controller kita gambarkan dengan warna kuning ya. Nah, intinya ya sama. Selama dia dalam jaraknya ya dia bisa berkomunikasi. Nah, karena dia mesh, jadi kalau misalnya satu perangkat itu rusak node-nya, misal nih A, B, C, A kirim ke B baru ke C. Nah, padahal di atasnya ada D. Nah, misalnya si B rusak, si A ini mau ngirim ke C, maka dia bisa cari jalur lain ya untuk sampai ke C. Bisa dia cari D, E, selama dia dalam jaraknya ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang rusak, ada jalur yang rusak, terus dia ganti jalur yang lain ya, maka itu disebut dengan apa? Dengan proses healing ya, menyembuhkan. Seperti itu. Kemudian apa beda Z-Wave sama Zigbee? Nah, ini penting.
Jadi kalau kita pengen membuat smart home, kita pengen menggunakan protokol Z-Wave atau Zigbee, ya, tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan WiFi ya. Artinya kita pengen dia aman dan unik, ya. Maka kita bisa bandingkan antara Z-Wave sama Zigbee, ya. Maka nanti apa bedanya? Kalau Z-Wave dia proprietary, dalam artian dia dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi Z-Wave ini dia close, tertutup, dalam artian teman-teman tidak bisa berkontribusi secara langsung, ya, untuk pengembangan Z-Wave ke depannya. Tapi kalau Zigbee dia open source, dia berkembang dengan apa? Dengan komunitas, ya, seperti itu. Nah, Z-Wave karena dia dibuat oleh perusahaan swasta, ya, swasta, maka dia bisa lebih mudah di dalam implementasi. Kenapa? Karena orientasi mereka adalah apa? Adalah buat semudah mungkin agar bisa dipakai oleh konsumen. Tapi kalau Zigbee, ya, emang saya akui dia lebih sulit dari sisi apa? Dari sisi bagaimana kita mengimplementasikannya, ya. Cuman karena Zigbee itu open source, ya, dibangun oleh komunitas, dia lebih mudah di-kustomisasi, lebih mudah dimodifikasi ya. Jadi sekalipun kita modif, terus kita jual modifikasi kita, maka kita nggak perlu membayar license kepada Zigbee-nya ya, karena Zigbee nggak punya pemilik, pemiliknya siapa? Komunitas, ya. Nah, mereka berdua ini sebenarnya sama-sama ini ya, sama-sama hemat energi ya. Kemudian ya karena Z-Wave itu dia dibangun oleh perusahaan swasta dan dimiliki oleh perusahaan swasta, makanya dia lebih mahal. Tapi kalau Zigbee dia murah ya kenapa? Karena dia free, ya, dia free. Dan artian kita bisa menggunakan protokol Zigbee tanpa perlu ada license, ya. Kemudian Zigbee ini ya, tapi gini, ada satu hal kelemahan di Zigbee yang dulu-dulu ya, apa? Interoperabilitas. Dalam artian Zigbee ini karena dia komunitas, jadi dia itu sangat sulit berkomunikasi antar perangkat ketika dia berbeda jenis produk. Ya, jadi tapi itu dulu. Yang sekarang yang Zigbee terbaru dia tidak ada masalah di bagian interoperabilitas. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, dengan lancar. Dan juga di Zigbee ini dipakai oleh siapa? Oleh 400 organisasi yang mengembangkan, yang menggunakan dan meningkatkan Open Standard Wireless Connection. Sedangkan kalau Z-Wave, ya, 9 dari 10 perusahaan ya di USA dia menggunakan Z-Wave ya karena dia lebih lebih khusus sehingga dia dari sisi keamanan dia jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Cuman kalau saya menggunakan apa? Kalau saya dalam mengembangkan smart home saya lebih menggunakan Zigbee ya karena lebih murah ya itu utama dan juga dia open source ya. Jadi open source ini kalau ada masalah itu biasanya dia cepat dan Zigbee ini bukan komunitas yang kecil, dia sangat besar sehingga kalau dia ada masalah, ada bug, maka dia bisa biasanya lebih cepat dari sisi apa? Dari sisi solusinya. Ya, jadi dia lebih cepat dari apa? Dari sisi penanganan solusinya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah mendengarkan. Ya, terima kasih atas teman-teman semua yang telah mendengarkan kuliah saya. Kalau misalnya ada yang tanyakan berkaitan dengan materi atau pengen menyampaikan pendapat, maka nanti bisa sampaikan di forum, ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan dengan baik, ya. Saya mohon maaf jika ada yang salah dalam menyampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.